Selamat siang. Selamat siang. Ya, siang, Pak. Siang, Pak. Oke. Oke, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi untuk siang ini pertemuan kuliah kita untuk mata kuliah akuntansi perpajakan. Berarti ini setelah ini UTS ya? Ya, Pak. Gimana? Iya, Pak. Ini kan udah pertemuan kita yang ketiga ya. Ya, berarti ya ini ketiga ya. Berarti materi sampai dengan jadi setelah ini kita UTS ya. Pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Oke, jadi untuk materinya masih ada 2 lagi ya. Materinya sudah saya upload di Google Classroom. Jadi terkait PPh pasal 22 dan 23. Oke, kita masuk ke materinya. PPT-nya sudah terlihat? Iya, sudah, Pak. Oke, jadi ini materi hari ini kita akan membahas terkait akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 ya. Nah, jadi kita refresh lagi apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan sampai dengan terakhir ya. Ya kan kita sudah membahas terkait PPN ya. Jadi untuk PPN ini objek pajaknya itu berupa apa? Yaitu PPN itu objek pajaknya berupa BKP dan JKP ya. Objek dari PPN itu BKP dan JKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jadi apapun itu barang ataupun jasa yang masuk ke dalam kategori tersebut itu dikenakan PPN. Itu objek dari dari PPN seperti itu. Kalau PPNBM apa sih objeknya? Nah, PPNBM itu objeknya itu barang-barang yang tergolong mewah. Apa saja yang tergolong mewah? Itu sudah ada diatur di dalam PMK dan PP. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuannya, barang-barang apa saja yang masuk ke dalam kategori PPN BM seperti itu. Ya, pajak tambahan penjualan barang mewah seperti itu. Lalu kita mempelajari PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu objeknya apa? Objek dari PPh pasal 21 itu apa? Pajak penghasilan. Penghasilannya, Pak. Ya. Jadi objek PPh pasal 21 itu berupa penghasilan. Jadi apapun itu bentuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi itu masuk ke dalam kategori PPh pasal 21 ya. Jadi baik itu gaji, upah, bonus, apapun bentuknya itu yang merupakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi itu masuk ke dalam PPh pasal 21 ya. Jadi PPh 21 itu objek itu berupa upah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ya. Kalau PPN dan PPNBM itu BKP dan JKP objeknya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari untuk PPh pasal 22 ya. Kira-kira apa sih yang menjadi objek dari PPh pasal 22 ini? Nah, ini kita lihat dulu. Dasar hukum dari PPh pasal 22 ini diantaranya ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, lalu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 garing PMK.03/2008 dan beberapa PMK pendukungnya ya. Jadi ini beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pemungutan PPh pasal 22, pemotongan dan pelaporannya ya. Nah, pengertian dari akuntansi pajak penghasilan 22. Muhammad Rashid dibaca. Muhammad Rashid dibaca. Ada nggak di Muhammad Rashid? Sambil kerja kali dia, Pak.
Ya udah Raffi deh baca. Yo. Oke, Pak. Pengertian akuntansi pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain terhadap wajib pajak yang melakukan penyerahan barang. Pada umumnya, pengenaan PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap pedagang barang yang dianggap menguntungkan, sehingga penjual atau pembelinya memungkinkan besar akan mengalami keuntungan. Selain itu juga, PPh pasal 22 ini dapat dikenakan pada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi, akuntansi PPh pasal 22 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 22. Oke. Nah, jadi untuk PP pasal 22 ini objeknya berupa apa? Ternyata PP pasal 22 ini objek itu berupa transaksi ya. Transaksi perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan ya. Jadi objek yang kita bahas ini terkait PP pasal 22 itu ialah berupa transaksi perdagangan. Ya. Nah untuk PP pasal 22 ini akuntansi PP pasal 22 ini ialah bagaimana kita mencatat sebuah transaksi yang kaitannya dengan PP pasal 22. Bagaimana pencatatannya seperti itu. Ini kita lihat nih. Nah, jadi kan objek PP pasal 22 itu berupa transaksi penjualan. Ternyata ini banyak nih yang masuk ke dalam kategori PPh pasal 22. Ini kita lihat nih, ini nih yang di sebelah kanan ini jenis transaksinya. Ya. Jenis transaksinya. Ya. Yang ini objek barangnya. Ya. Objek barangnya atau badan dan objek barangnya seperti itu ya. Yang pertama transaksi import barang ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah perusahaan ini melakukan import barang ya. Jadi skop bisnisnya ini ialah merupakan mengimport barang-barang seperti itu. Nah, ini masuk ke dalam kategori PPh pasal 22 ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah perusahaan dia itu melakukan ada transaksi import barang itu masuk ke PPh pasal 22 ya. Nah, ini untuk import barang ini dipungut atau dipotong oleh Bank Devisa yang mempunyai otorisasinya, Bank Devisa dan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah perusahaan nih ya, ada sebuah perusahaan dia melakukan import barang, itu nanti urusannya ke Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, terkait dengan transaksi PPh pasal 22-nya. Lalu berikutnya pembayaran atas pembelian barang. Jadi ini transaksi pembelian barang ya yang dilakukan oleh instansi pemerintah ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah perusahaan ya melakukan pembayaran atau pembelian barang ya yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau instansi pemerintah itu masuk ke dalam objek PPh pasal 22. Ya, jadi misalnya saya nih, saya penjual ATK. Ya. Saya penjual ATK, lalu lawan transaksi saya ini instansi pemerintah. Ya. Jadi lawan transaksinya itu instansi pemerintah. Nah, berarti saya dikenakan PPh pasal 22 atas penjualan ATK tersebut. Karena apa? Karena saya melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah, dengan instansi pemerintah. Ya. Jadi kalau seandainya kita ada transaksi dengan instansi pemerintah, itu dikenakan PPh pasal 22 ya, atas pembelian barang. Penjualan barang atau pembelian barang. Nah, berikutnya ini transaksi terkait penjualan hasil produk di dalam negeri. Ya. Itu berupa apa? Berupa semen, kertas, baja, otomotif ya. Berarti kalau seandainya ada sebuah perusahaan di dalam bidang ini, semen, kertas, baja, dan otomotif ini masuk ke dalam PPh pasal 22 ya, penjualan hasil produk di dalam negeri yaitu berupa semen, kertas, baja, dan otomotif. Itu masuk ke dalam kategori PPh pasal 22. Dan berikutnya itu penjualan produk BBM, gas, dan pelumas ya.
ini produsen atau importirnya ini dikenakan PPh pasal 22 ya, atas BBM, gas, dan pelumas. Lalu kalau seandainya ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah, ini dikenakan PPh pasal 22 juga. Ini yang dipotong itu badan tertentu, yaitu yang melakukan transaksi tersebut. Lalu pembelian bahan dari pedagang pengumpul ya. Ini salah satunya bisa industri hutan, tani, hasil kebun, dan ikan. Nah, ini untuk import ya. Untuk import, untuk tarif import dia ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya ya. Jadi kalau import ini kan berarti transaksi itu apa? Mendatangkan barang dari luar ke dalam negeri ya. Berarti transaksi import ini dia mendatangkan barang dari luar negeri lalu dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, berarti kan barang ini ialah barang dari produsen dari luar seperti itu. Nah, biasanya ya perusahaan-perusahaan yang melakukan import ya itu harus memiliki izin ya, memiliki izin ya. Salah satu izinnya seperti apa? Salah satu izin itu namanya API ya. API itu angka pengenal import ya. Jadi API ini ialah salah satu pengenal bagi perusahaan yang mempunyai transaksi berupa import ya. Nah, kalau bagi perusahaan yang memiliki API, ini tarifnya dikenakan 2,5%. Ya. Kalau non API, tarifnya berarti ini non API ini yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki pengenal sebagai perusahaan import seperti itu. Ini tarifnya lebih tinggi, 7,5%. Ya. Lalu kalau tidak dikuasai ini seperti sama, dia non API juga, tetapi dia tidak terregister ya di Kementerian Perdagangan. Ini tarifnya 7,5% ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah perusahaan yang melakukan import ya, ini dilihat dia memiliki API atau non API ya. Kalau API ini berarti dia terdaftar ya, tarifnya lebih murah ya. Kalau non API dia tarifnya lebih tinggi, 7,5% ya, dari nilai import. Nah, nilai import ini bisa didefinisikan itu diantaranya di dalamnya ada CIF plus biaya masuk plus pungutan lain-lainnya ya. Jadi kalau seandainya kan ketika kita mengimpor sebuah barang ya, ini kan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya, selain biaya barang tersebut. Jadi misalnya biaya barangnya itu $1.000 gitu. Nah, tetapi ketika kita mendapatkan barang tersebut, itu kan ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Nah, biaya-biaya tersebut kita masukkan ya, masuk ke dalam komponen nilai importnya. Seperti itu. Jadi misalnya ternyata CIF ini itu cost insurance freight ya. Jadi kayak seperti ada biaya lain-lain kayak biaya asuransi, biaya angkut, pokoknya biaya-biaya yang melekat terhadap nilai impor tersebut ya. Jadi untuk mendapatkan barang impor tersebut seperti itu. Itu masuk dalam ke nilai impor ya. Jadi kita masukkan ke dalam nilai impor tersebut. Lalu maaf Pak. Ya. Kalau yang non API itu barangnya barang apa Pak? Tadi saya nggak mudeng Pak. Bukan barang sih. Jadi perusahaan ya. Jadi setelah itu seperti list. Jadi misalnya saya punya perusahaan melakukan transaksi import ya. Nah, ketika sebuah perusahaan itu mempunyai ada transaksi import, ini kan harus ada izin ya, izin dari Kementerian Perdagangan ya, yang mempunyai wewenang seperti itu. Nah, kalau API ini kayak seperti izin ya. Jadi izin atas transaksi import tersebut, mendatangkan barang dari dalam ke luar negeri seperti itu. Nah, itu 2,5. Kalau seandainya dia tidak mempunyai API, ini tarifnya lebih tinggi ya. Pasti kan umumnya sebuah perusahaan ini kalau seandainya scope bisnisnya itu emang import ya, jadi transaksi utama itu dia itu memang mengimport barang-barang dari luar ke dalam negeri, pasti kan harus mempunyai API. Karena apa? Karena kalau seandainya dia tidak mempunyai API, pasti akan lebih tinggi tarifnya, dikenakan tarifnya lebih tinggi seperti itu.
Jadi API ini bukan barangnya ya, Makasih Pak. tapi seperti izin. Nah, kok barangnya apa? Nah, barangnya itu bisa macam-macam, import kan bisa macam-macam ya. Yang jelas dia penjualan barang seperti itu. Jadi bukan dilihat bukan barangnya, tetapi seperti ini. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Ya. Nah, lalu berikutnya ini khusus barang import kedelai, gandum dan tepung terigu ya. Jadi misalnya nih, pemerintah Indonesia kekurangan stok kedelai, gandum dan tepung terigu di dalam negeri ya. Jadi ternyata pengusaha dalam negeri, jadi penghasil kedelai di dalam negeri ini tidak memenuhi untuk permintaan pemenuhan kedelai. Ya, akhirnya pemerintah membuat kebijakan dia mengimpor kedelai dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, ini bagi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya di dalam hal tersebut ini dikenakan API. Nah, kalau ini tarifnya agak beda dari yang biasanya nih. Karena dia ini masuk ke dalam komponen barang-barang yang dikonsumsi banyak orang, jadi dia tarifnya lebih rendah seperti itu. Nah, kalau seandainya dia memiliki API, tarifnya 0,5 ya. Kalau non API 7,5 dari nilai impor. Nah, berikutnya transaksi dengan bendahara pemerintah. Seperti itu. Dengan bendahara pemerintah tadi yang saya contohkan tadi, saya punya perusahaan lalu melakukan transaksi dengan instansi pemerintah ya. Misalnya saya menjual ATK ke instansi pemerintah ya. Berarti atas transaksi tersebut saya dikenakan PPh pasal 22. Ya, PPh pasal 22. Seperti itu. Dikenakan, nah PPh pasal 22 ini yang dikenakan penjual atau pembeli? Pembeli. Pembeli ya. Pembeli. Jadi gini konsepnya. Gini konsepnya. Penjual Pak. Ya, ketika kita berbicara tentang pajak, itu kan ada PPN dan PPh. Ya. Karakteristik dari PPN apa? Tadi kan waktu itu saya singgung, PPN itu yang nanggung siapa? Pembeli. Misalnya saya beli komputer, ya. Ada nilai PPN-nya. Itu yang nanggung siapa? Ya saya sebagai pembeli. Gitu. Saya beli barang X, misalnya saya beli motor. Harga motor ini sudah termasuk pajak. Yang bayar PPN-nya siapa? Saya sebagai pembeli. Ya, karena PPN ini yang menanggung itu end user, ya, si pembeli terakhir, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang PPh, ya, siapa sih yang dipotong, yang menerima manfaat, yang mendapat keuntungan, ya. Contohnya gini, PPh pasal 21 itu kan atas gaji, ya. Saya memberi gaji kepada Budi. Ya, saya perusahaan, saya memberi gaji kepada Budi. Yang dipotong saya atau Budi? Yang dipotong PPh pasal 21 siapa? Budi, Pak. Budi. Ya, jadi konsepnya jangan sampai kebalik ya. Kalau PPN itu yang bayar pembeli. Ya. PPN itu yang bayar pembeli. Ketika kita berbicara PPh, itu yang memotong itu si yang menerima manfaat. PPh pasal 21 yang menerima manfaat yang menerima manfaat atas gaji siapa? Si pegawai. Yang dipotong siapa? Pegawai, bukan si yang perusahaan yang dipotong ya. Si perusahaan itu memotong ya atas gaji, tetapi yang dipotong itu si pegawai. Nah, begitupun juga dengan PPh pasal 22 ya. Yang dipotong siapa? Penjual ya. Misalnya saya perusahaan nih, saya perusahaan menjual barang ke instansi pemerintah ya. Transaksinya 5 juta, yang dipotong siapa? Saya. Karena saya apa? Karena saya menerima manfaat, yaitu saya mendapat keuntungan dari penjualan terhadap instansi pemerintah, bukan pemerintah yang dipotong gitu. Jadi kalau kita berbicara PPh, yang dipotong itu yang menerima manfaat ya, yaitu penjualnya. Seperti itu. Ya. Tarifnya berapa? 1,5% dari harga beli. Seperti itu. Lalu untuk transaksi penjualan hasil produksi. Untuk semen dikenakan 0,25%, kertas 0,10%, baja 0,3%, dan otomotif 0,45% ya. Lalu untuk transaksi oleh produsen atau importir atas penjualan bahan bakar, gas dan pelumas kepada penyalur atau agen resmi
Ya, bersifat final kepada selain penyalur atau agen bersifat tidak final, seperti itu ya. Nah, ini untuk SPBU Pertamina, dia ketika melakukan transaksi BBM ini transaksinya 0,25%. Kalau non SPBU Pertamina ini 0,3. Nah, berarti kalau kayak gini dikenakan PPh ya, BBM, lalu bahan bakar gas 0,3 dan pelumas 0,3. Jadi ini transaksi atas penjualan bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas. Ini yang dipotong siapa? Si penjualnya. Ya, bukan kita sebagai pembeli. Seperti itu. Jadi yang potong itu si penjualnya. Karena apa? Karena dia mendapat keuntungan atas transaksi tersebut. Seperti itu. Lalu besarnya pungutan PPh pasal 22. Ini atas penjualan barang mewah. Sangat mewah, 5% dari harga jual. Ya, ini ada pesawat pribadi, kapal pesiar, rumah tanah, apartemen, kendaraan roda 4 tertentu. Nah, coba nih jangan sampai kekecoh ya. Coba nih saya tanya. Berarti ini kan kalau di PPNBM kan ada juga tuh pajak penjualan barang mewah. Nah, tetapi di PPh pasal 22 juga ada atas barang mewah. Nah, bedanya apa? Konsepnya tadi saya jelasin. Objek pajaknya, Pak. Apa? Pak Ferdi, coba jelasin. Bayar penjualnya, Pak. Gimana? Dari harganya, Pak. Yang Harganya, bayar Pak. penjualnya. Ya. Pajaknya. Jadi gini, apa kalau PPNBM kan tadi siapa? Kalau PPNBM yang nanggung siapa? Pembeli. Ya, Penerima. jadi konsepnya beda ya. Ketika kita berbicara PPNBM, misalnya saya membeli barang mewah ya. Misalnya berupa kapal pesiar, saya beli nih ya. Saya beli harganya 5 miliar ya. 5 miliar itu sudah termasuk PPN dan PPNBM misalnya gitu ya. Nah, itu yang bayar PPN dan PPNBM siapa? Saya. Saya bayar langsung ke 5 miliar. Pokoknya 5 miliar itu sudah termasuk PPN dan PPNBM seperti itu. Nah, itu saya dari segi pembeli. Ya, saya beli barang harga 5 miliar itu sudah termasuk PPN plus PPNBM. Yang membayar PPN dan PPNBM ini siapa? Saya bayar 5 miliar, pokoknya udah termasuk PPN dan PPNBM. Nah, itu dari segi pembeli. Ya. Nah, kalau dari segi penjual, dia ada transaksi nih, transaksi barang mewah. Dia dapat penerimaan 5 miliar. Nah, 5 miliar ini dikenakan PPh pasal 22, seperti itu. Ya. Jadi kalau PPh pasal 22 itu dari segi si penjual. Ya. Karena apa? Karena penjual kan mendapat keuntungan. Misal dia menjual kapal pesiar, kan nggak mungkin dia nggak ngambil keuntungan. Seperti itu. Nah, itu dia dikenakan PPh pasal 22 dari transaksi penjualannya. Nah, kalau dari PPNBM dari transaksi pembeliannya. Gitu. Karena yang nanggung PPN dan PPNBM itu sih pembeli, bukan penjual. Tetapi penjual juga dikenakan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan barang mewah tersebut. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kebalik konsepnya. Ya. Jadi saling berkaitan ya, Pak, antara penjual dan pembeli. Penjual kena PPh, kalau pembelinya kena PPNBM gitu ya, Pak. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi saling kaitannya dan jangan sampai kebalik. Jadi jangan sampai kalian mikir yang kena PPh pasal 22 itu yang beli, bukan. Kalau yang beli itu PPN dan PPNBM. Karena apa? Karena dia mempunyai kemampuan finansial. Kemampuan finansial memberi barang mewah. Berarti dia dikenakan PPN dan PPNBM. Nah, si PPh pasal 22 ini karena dia menjual barang mewah dan dapat keuntungan di dalamnya, dia dikenakan PPh pasal 22. Seperti itu. Lalu ini yang dikecualikan dari PPh pasal 22. Ya, jadi ini dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Ya, import barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh atau dikenakan surat keterangan bebas ya. Jadi kalau seandainya ada peraturan yang barang-barang yang dikecualikan dari PPh pasal 22 ini berdasarkan undang-undang. Lalu import sementara dan import kembali. Berarti import sementara ini, berarti kalau import sementara dan import kembali ini dia tidak ada transaksi di dalamnya ya. Dia hanya kayak seperti numpang lewat seperti itu pesannya. Tetapi tidak ada transaksi penjualan karena dia import sementara dan import kembali. Berarti tidak ada transaksi penjualan sama sekali. Ya, jadi seperti transit seperti itu.
Nah, berikutnya dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 ya. Maria dibaca. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Import barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN yang dilaksanakan oleh Dijen Bea dan Cukai. Barang-barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asal timbal balik. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak punya paspor. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosbun. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat semacamnya yang terbuka untuk umum. Barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Terakhir, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Oke, jadi ini beberapa transaksi yang dikecualikan ya, dibebaskan dari bea masuk ya atau PPN yang dilaksanakan oleh Dijen Bea dan Cukai. Jadi di antaranya yang pertama barang perwakilan negara. Berarti seperti ini barang duta besar. Jadi misalnya kan duta besar Amerika untuk Indonesia. Maka ketika sebuah duta besar itu ditempatkan di negaranya, di negara yang dipilih, jadi misalnya duta besar Amerika itu untuk Indonesia seperti itu. Nah ini berarti kan dia misalnya itu bawa-bawa barang ya, misalnya dia bawa-bawa barang dari luar negeri ke dalam negeri, atau dia beli-beli barang, membutuhkan barang yang untuk keperluan dinasnya, itu yang mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, ini tidak dikenakan, dikecualikan ya, jadi tidak dikenakan PP pasal 22 ataupun PPN BM ya seperti itu. Kalau seandainya dia barang mewah, ya. Jadi dia dikecualikan kalau seandainya untuk keperluan dari perwakilan negara asing seperti duta besar, ya. Jadi kalau seandainya duta besar itu mendatangkan barang dari negara asalnya ya ke Indonesia untuk keperluan kedinasan gitu, ini dia dibebaskan ya. Yang jelas dengan asas timbal balik. Apa sih yang dimaksud dengan asas timbal balik? Ya, jadi ketika duta besar Indonesia juga melakukan hal yang sama, itu juga dibebaskan. Jadi misalnya duta besar Amerika ya untuk Indonesia, itu ketika dia membawa barang-barang dari luar negeri ke dalam Indonesia itu dibebaskan. Nah, begitupun sebaliknya ketika duta besar Indonesia untuk Amerika mendatangkan barang-barangnya dari Indonesia ke Amerika itu begitupun juga dibebaskan ya. Asasnya timbal balik ya. Jadi diperlakukan sama. Ya. Lalu berikutnya ini badan untuk keperluan badan internasional ya. Ini barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, ini untuk keperluan yang non komersil ya. Lalu untuk keperluan museum, untuk penelitian ya. Jadi misalnya Indonesia mendatangkan barang, misalnya mesin ya, mesin ini untuk penelitian misalnya. Ini dibebaskan. Lalu barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, dan peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah ya. Ini tidak dikecualikan ya dari PPh pasal 22. Lalu ini ada juga dari nah ini ketentuannya nih ya. Nah, ini dikecualikan dari PPh pasal 22. Feby dibaca. Yang ini ya Pak, dikecualikan Ya. atau Ya, nih. dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah, bukan jumlah yang dipecah-pecah.
Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Bulog. Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan BOS. Dan terakhir, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Ya, jadi ini dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Nah, yang pertama itu pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak 2 juta, bukan jumlah yang dipecah. Ya. Berarti apa? Berarti ketika transaksi itu barangnya di bawah 2 juta, berarti tidak wajib dikenakan PPh pasal 22. Ya. Jadi suatu transaksi ya ketika jumlahnya itu paling banyak 2 juta, itu dikenakan PPh baru dikenakan PPh pasal 22. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya transaksi seperti tadi yang transaksi dengan bendahara, ya, jadi menjual ATK ke bendahara, misalnya transaksinya itu hanya 1.500.000, berarti tidak dikenakan PPh pasal 22, batasan itu 2 juta. Ya. Lalu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda pos lainnya. Ini dikecualikan dari PPh pasal 2. Kalau ada transaksi, berarti transaksi pembelian barang seperti ini tidak dikenakan PPh pasal 22. Pembayaran untuk pembelian gabah, beras oleh Bulog ya. Jadi ini jelas oleh Bulog ya. Jadi oleh badan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah yaitu Bulog. Ya seperti itu. Lalu karena apa? Berarti kalau yang non Bulog ini tetap dikenakan. Ya, karena Bulog itu berarti sifatnya kan dia tidak komersial ya. Nah, ini dia tidak dikecualikan dari PPh pasal 22. Lalu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan BOS. Berarti ini terkait dengan ini ya bantuan operasional sekolah. Jadi kalau seandainya ada transaksi terkait dengan BOS, ini dikecualikan. Lalu emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Ya, jadi ini kalau seandainya pembelian emas batangan, tetapi tujuan ini untuk diproses lagi nih menjadi perhiasan ya, untuk tujuan ekspor. Ya. Nah kalau tujuan ekspor gimana? Kan kalau tujuan ekspor itu kan untuk PPN dikenakan 0%. Ya, untuk PPh pasal 22 bagaimana? Dia juga dikecualikan, tetapi ada syaratnya nih, dinyatakan dengan SKB. Ya, jadi misalnya saya perusahaan penghasil emas ya, tujuannya ini untuk mengekspor, ya, mengekspor emas itu menjadi perhiasan, lalu diekspor ke luar negeri. Nah ini kan secara PPN-nya itu tidak kena karena dia dikenakan tarif 0%. Nah untuk PPh pasal 22 juga nih, tetapi saya itu harus punya SKB, surat keterangan bebas. Nah SKB ini harus diproses di kantor pajak. Ya, jadi si perusahaan itu melaporkan ke kantor pajak transaksinya ini untuk ekspor karena menurut undang-undang ini dikecualikan dari PPh pasal 22. Nanti akan keluar nih SKB-nya. Nah, SKB-nya ini sebagai dasar bagi perusahaan kalau seandainya transaksi tersebut dikecualikan dari PPh pasal 22. Jadi harus dengan SKB. Kalau di negara lain kan itu ya Pak, kekurangan gas ya Pak. Itu berarti kalau itu kan impor dari Indonesia itu berarti nggak dikenakan ini ya Pak, dikecualikan berarti. Gimana? Kalau negara lain kan ini ya impornya dari Indonesia kan ya Pak untuk gas, katanya kan lagi kekurangan gas kan. Berarti dari luar itu mendatangkan barang dari Indonesia gitu. Begitu. Berarti nggak dikenakan. Ya. Kalau dari kitanya nggak kena karena kan tuh kalau kita kan berarti ekspor nggak kena. Gitu. Oke, berikutnya ini ada contoh ya. Ada contoh bisa dibaca. Daud. Contoh 1. PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah. Oke.
nilai sudah termasuk PPN. Mm-mm. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Oke, nah gini kita lihat nih contoh, dia ada perusahaan ini bernama DTC, dia berkedudukan Indonesia. Nah si perusahaan DTC ini ialah pemasok ATK bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC ini melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak 11 juta, nilai sudah termasuk PPN. Berarti 11 juta ini udah ada PPN-nya ya. Nah, maka berapa PPh pasal 22 yang dipungut oleh dinas? Kita lihat nih, kira-kira dari transaksi itu dia masuk yang mana nih? Kita lihat dulu sih lawan transaksinya. Lawan transaksinya tadi kan dinas ya, dinas pemerintahan. Kira-kira dia masuk yang mana? Bendahara pemerintahan, Pak. Ya, dia masuk yang kedua ini. Ya, karena apa? Karena lawan transaksinya itu instansi pemerintah, yaitu bendahara pemerintah. Berarti dia masuk ke dalam transaksi yang ini. Ya. Tarifnya berapa? 1,5 nih PPh pasal 22. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, pertama nilai kontrak ini sudah termasuk PPN ya. Berarti kalau seandainya dia sudah termasuk PPN, nilai 11 juta ini sudah ada PPN-nya, Berarti nggak perlu kita tambahin untuk untuk menghitung PPh pasal 22 ya, itu tarifnya itu DPP, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini DPP. Ya, dasar pengenaan pajak ini tidak boleh mengandung unsur pajak, tidak boleh mengandung unsur PPN-nya. Ya, ini kita lihat di sini. Ya. Ini kan harga 1,5 ya. Nih kita lihat nih. PPh pasal 2 untuk bendahara pemerintah ini tarifnya